Halo, selamat berjumpa kembali dengan channel saya, Tri Indaryati, pensiunan yang gak mau diam. Sahabatku, pagi ini saya itu bangun tidur, terus biasa ya jalan mengelilingi area di kompleks di kampung ya, di kampung ini, kemudian sampai ke pasar ya. Kemudian di pasar saya membeli beberapa bahan. Hari ini video saya itu akan tentang membuat rujak gobet. Tentu ada rahasia dapur yang ingin saya bagikan kepada semuanya. Ikuti saja terus video saya ini, yuk. Ya, kita unboxing dulu ya beberapa buah yang saya beli tadi. Ini di sini ada kencur sih ya, yang untuk rujak nanti. Kemudian saya beli kacang nanti digoreng ya. Untuk bumbu juga saya beli 1 buah bengkoangnya tidak putih karena belum dicuci oleh penjualnya. Kemudian saya juga beli melonnya satu iris aja, kates 1 iris. Kemudian saya juga beli nanas 2 biji. Oke. Oh, ini saya hanya beli apa ini? Yakult, tapi tentu saja tidak untuk membuat rujak. Gula Jawa atau gula merah. Kemudian ini favorit saya, baunya kueni, untuk bau seger gitu ya. Untuk kecut-kecut saya cari ke Dondok tapi tidak ada di pasar, tidak musim ya. Kemudian saya beli 2 buah timun hijau dan cabai rawit. Oke, itu saja, dan akan saya kupas ya. Oke, akan saya kupas semuanya. Di sini saya siapkan panci ya. Kalau katesnya itu sudah dikupas, jadi tinggal kita buang bijinya saja. Kita buang bijinya ya. Oke, kita taruh di sini. Ini yang sudah dikupas lagi adalah nanasnya. Oke, nanasnya 2, memang saya agak suka rasa nanasnya. Kemudian ini melonnya, kayaknya kurang banyak ya, apa ya yang belum kebeli ya. Kok cuman berapa macam ini, tapi it's okay. Oke. Kita kupas melonnya, buah melonnya. Banyak buah yang tidak saya temukan. Biasanya saya juga pakai mangga, tapi karena sudah ada kueni kayaknya udah ya. Udah itu saja. Oke. Ini buah bengkoang, ini seger sekali. Apa ya, untuk orang tua
yang apalagi yang punya gula, kita disarankan untuk makan buah yang banyak, tapi buah yang tidak manis. Salah satunya adalah bengkoang, kemudian timun ya, ketimun. Yang lainnya sih ini termasuk buah manis, tapi ya nggak apa-apa, sedikit-sedikit aja. Karena kalau hanya yang tidak manis aja juga nggak enak ya. Oke. Ketimun ini juga sangat disarankan. Ini termasuk buah yang tidak manis. Biasanya ada yang suka tidak dikupas, tapi kalau saya suka dikupas ya. Memang warnanya hijau menarik kalau tidak dikupas, tapi untuk rasa ya selera aja. Kalau sahabat-sahabat pengen tidak dikupas ya monggo, tetapi kalau saya kupas, selain rasanya di lidah saya itu lebih enak kalau dikupas, dan juga di samping itu tidak terlalu alot ya. Kalau masih ada kulitnya itu masih alot, masih dikunyah, itu ya nggak nyaman aja. Meskipun mungkin ngupasnya tidak harus sampai bersih sekali, itu ya monggo selera ya. Oke. Biasanya dapat bagus-bagus ini kok. Timunnya agak bungkek, tapi ya nggak apa-apa. Saya tuh berkali-kali beli rujak gobet yang diberi es krim, tetapi enak sih, tetapi terlalu manis bagi saya. Sehingga kalau saya bilang, Pak, gula jawanya, gula merahnya sedikit aja, tetap aja dikasih banyak, dan seandainya dikurangi pun nanti masih ditambah es krim, jadi manis sekali. Wah, enak sekali sih, tetapi ya itu untuk yang punya gula, maksud saya ya saya harus ngurangi sih ya. Sudah seumur saya itu harus mengurangi yang manis-manis gitu. Makanya saya berinisiatif buat sendiri aja, dan bisa kita skip es krimnya, nggak ada es krimnya saja, sudah enak sekali. Yang penting buah-buahnya itu seger sekali. Nah, ketika saya beli es krim, mungkin lebih tepatnya es puter atau apa ya yang dirujak itu, kayaknya kalau es krim terlalu apa ya, terlalu ya, misalnya es krim pun tidak produksi walls kayak gitu kan. Nah, itu ketika saya beli itu saya pisahkan, kemudian saya mengambil rujak dan mengambil es krim sesuai dengan keinginan saya begitu, nggak usah terlalu manis begitu ya. Dan yang jelas untuk rujaknya sendiri itu sudah tidak begitu manis seperti kalau kita beli. Itulah sukanya ya. Jadi ya sudah, akhirnya beli sendiri. Kemudian kacangnya ini nanti setelah digoreng
dan dihaluskan ya, tidak terlalu halus. Itu juga seperti itu, bisa kita atur sesuai dengan keinginan kita mau seberapa. Kan selain untuk bumbu ya, untuk rasa juga untuk topping gitu juga lebih manis gitu ya kalau ada bubuk kacangnya. Nah, sahabat-sahabatku, ini saya sudah selesai untuk mengupas semua buah. Kemudian akan saya cuci dan akan saya tiriskan. Kemudian saya saya cacah atau saya rajang begitu ya. Menarik sekali. Oke, ikuti terus video saya ya. Saya tidak punya parutan atau serutan seperti penjual rujaknya ya, jadi ya intinya dipotong-potong aja. Kenapa sih? Ya pokoknya seadanya saja. Begitu, saya tidak mau mengada-ada ya, misalnya tidak punya ini harus beli, tidak punya ini. Selama masih bisa disiasati, maksudnya masih bisa berjalan dengan baik, ya why not gitu ya. Nah, ini saya ngerajang atau motong-motong buahnya, sambil di sini saya sudah memanaskan wajan dengan minyak untuk goreng kacangnya, karena kacangnya ini harus dingin dulu baru bisa diremukkan ya, atau di blender nanti, tapi cuma sedikit ya, nggak tahu nanti diulek atau di blender. Kayaknya mau saya blender aja, meskipun hanya seret gitu. Sebentar banget ya. Nah, terlalu panjang, kita potong jadi 2. Nah, pokoknya seadanya, sesukanya aja gitu.
gitu ya. Toh hanya dimakan sendiri. Kalau dijual sih perlu begini begitu supaya menarik, supaya enak, supaya apa. Tapi kalau ini ya asal enak saja, tidak terlalu menampilkan, tidak mengutamakan penampilan ya. Itu. Nah, kita goreng dulu kacangnya. Ini butuh waktu untuk didinginkan sih, jadi ya kita dahulukan gitu. Kalau rujak di Jawa itu biasanya tidak memakai kacang. Yang memakai kacang itu Jawa Barat atau rujak gobet tadi ya. Kalau di rujak di Jawa itu nggak pakai kacang, tetapi sekali lagi ya selera aja. Saya belinya juga cuman sedikit, tidak nyetok ya, tidak perlu nyetok karena rumah saya itu dekat pasar, jadi setiap hari saya selalu ke pasar, hampir setiap hari ya. Jadi pagi bangun tidur jalan-jalan muter gitu, sampai nanti tiba di pasar, lewat pasar, kemudian beli apa yang kami butuhkan, kemudian pulang. Nah begitu tiap hari. Kemudian sampai di rumah saya senam, jalan-jalannya sekitar 30 sampai 45 menit. Kemudian senamnya lebih ke stretching aja ya. Saya jadi kira-kira 15 menit aja. Udah, setelah itu melakukan kegiatan-kegiatan yang harus saya lakukan sesuai dengan agenda setiap harinya. Apa hari ini mau apa gitu ya. Hari ini saya buat rujak tadi, kemudian saya nggak masak, nggak tahu ya, sudah 2 hari ini atau bahkan beberapa hari ini sukanya cuman makan yang seger-seger, rujak gitu ya, seger kan. Kalau malam itu yang panas-panas gitu. Pernah saya masak itu begitu mau makan, aduh sama sekali tidak berselera, hilang rasa appetite-nya. Jadi untuk apa saya harus masak begitu. Nah, rencana siang nanti, oh ya, saya kalau pagi itu cuman sarapan rebusan wortel sama labu, kemudian yang tidak direbus ketimun dan tomat, itu saja pagi. Kemudian agak siang nanti saya nyenek. Nah itu yang masih belum bisa saya hindari ya, sebetulnya harus di skip itu nyenek-nyenek, tetapi snack saya mulai Januari ini saya hindari minyak-minyak gitu ya. Kalau dulu itu beli tempe goreng, tahu yang ada isinya, bakwan, aduh nikmat sekali. Tapi mulai ini ya Januari 2024 ini saya makan snacknya yang apa ya, yang tidak mengandung minyak. Dan ya contohnya apa, saya beli grontol. Grontol itu jagung rebus ya, itu kemudian siang ya makan biasalah siang. Kemudian ya malam itu tadi ketika selera, wah saya masak apa gitu habis. Tapi kalau pas tidak selera saya juga tidak memaksa.
tidak memaksa diri saya ya. Jadi saya turuti aja apa keinginan saya, pengen makan apa, pengen melakukan apa. Ya namanya orang tua ya. Jadi harus apa, dituruti aja apa keinginan saya. Begitu. Nah ini timunnya ya. Timun. Saya sudah menyiapkan segala sesuatu untuk membuat rujak ini ya, dan nih segini banyak ya jadinya. Kalau kita beli itu 10.000 cuman 1 cup dengan es krim memang. Lalu bumbunya apa? Ini saya akan memakai 6 saja ya. 6 cabai. 6 saja cabai rawit. Oke. Kita cuci bersih ya. Kemudian apa namanya, garam tentu saja. Garamnya 1 sendok teh. Dikurangi juga boleh lah. Nanti kalau keasinan mungkin setengah aja cukup. Ya secukupnya. Kemudian terasi. Ini sudah saya goreng terasinya. Jadi kalau goreng 1 potong sekalian, nanti tinggal pakai aja. Nih, oke. Terasinya ya 1 potong, 1 apa ya, secukupnya aja. Air asam Jawa ya, ini baru saya nanti yang dipakai airnya aja. Kemudian kacang ya. Oke. Bumbu dapur saya, rahasianya membuat rujak kali ini adalah tarat. Biasanya bakul-bakul rujak itu, atau siapa saja rujak gobet itu biasanya terasi, cabai, dan garam. Rahasianya adalah beri sepotong seruas jari kencur, akan membuat rujak kita seger gitu ya. Yuk saya haluskan, tentu saja kencurnya dulu, tidak usah banyak-banyak karena hanya untuk mengambil wanginya dan rasa segernya. Kalau terlalu banyak nanti ya cengir itu. Kemudian bumbu yang paling utama tentu saja gula merah atau gula Jawa. Nah, sahabat-sahabatku, kunci dapur saya dalam membuat rujak yang pertama adalah kencur. Kemudian masih ada satu lagi rahasianya, rahasia enaknya
Tunggu ya, ikuti terus ya. Oke, kita pakai gula jawa. Sekali lagi, monggo gula jawanya mau seberapa, gula merahnya mau seberapa. Nah, sahabatku, rujak gobetnya sudah jadi. Ini saya close up ya. Nah, di sini saya akan membagikan rahasia dapurku yang kedua. Yang pertama apa tadi? Memakai kencur ya, biar sedap begitu ya, biar sedap, wangi dan lebih seger. Nah, yang kedua apa? Di sini kalau diperhatikan, rujak ini tidak memakai kacang ya. Jadi kacangnya itu dipisah. Kenapa? Rujak ini akan saya masukkan ke kulkas. Itu segini ini sekali buat ini penuh ya. Itu bisa 3 hari 4 hari gitu lah. Nah, kalau kacangnya itu dimasukkan di awal itu nanti lama-lama lembek ya, melempem gitu. Tetapi kalau dipisah itu tentu saja tidak. Kalau rujak itu segera dimakan di awal nggak apa-apa, misalnya untuk pesta atau untuk arisan atau untuk pertemuan, itu kan dimakan bareng-bareng ya, terus habis itu nggak apa-apa. Tapi kalau disimpan di kulkas ya harus dipisah. Itu rahasia kedua. Jadi kalau mau makan rujak, ini saya ngambil gitu ya, kemudian saya juga ngambil kacangnya, baru saya campur rata gitu, baru dimakan. Wah, itu kalau kacangnya ngeremuknya itu, nguleknya atau blendernya tidak terlalu remuk, halus, itu masih kletis gitu, enak sekali. Nah, sahabatku, demikian video saya kali ini, membuat rujak gobet dengan 2 rahasia dapur yang aku berikan. Pertama pakai kencur, kedua kacangnya dipisah, hanya dicampur ketika mau makan saja. Terima kasih telah mengikuti videoku. Ikuti lagi video selanjutnya ya. Bye-bye. Tuhan memberkati.